Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu ala nabi. Bersyukur kita kepada Allah atas hari kemerdekaan yang ke-80 ini dengan lafaz tahmid alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para asatid, pimpinan pondok pesantren Darul I'tisam yang sama-sama kita hormati, santri dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari kemerdekaan, tepat hari ini. Dulu hari kemerdekaan adalah jatuhnya hari Jumat pada 17 Ramadan 1945, yang mana Bung Karno dan Muhammad Hatta benar-benar dipaksa oleh para ulama, para santri agar memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana sebelumnya Hiroshima dan Nagasaki telah dibombardir oleh Amerika Serikat sehingga Jepang lemah. Maka BPUPKI bermusyawarah mengambil inisiatif yang mana awalnya memang ingin diberikan kemerdekaan oleh Jepang untuk Asia Timur pada saat itu. Namun para ulama kita sepakat menyusun ikrar proklamasi agar diikrarkan seluruh wilayah Nusantara. Berbeda dengan negara-negara lain ataupun wilayah-wilayah dahulu kala, apabila setelah penjajahan itu wilayahnya semakin sempit, seperti kita lihat di Timur Tengah dahulu kala, yang mana runtuhnya Turki Utsmani 1918 sampai 1924, itu negara-negara di Timur Tengah berpecah belah. Mesir, Aljazair diambil oleh Prancis. Begitu juga negara-negara lain termasuk Palestina, itu diambil alih oleh Inggris. Mereka berbagi. Sedangkan kita Indonesia, setelah dari penjajahan, kita justru bersatu dari Sabang sampai Merauke. Itulah keunikan bangsa kita, bangsa yang disebut dengan Nusantara, ataupun benar-benar sebagai bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Dulu 1515 di dunia ini memang sudah disetel oleh orang-orang yang sudah mengkonsep perperangan di dunia ini, termasuklah Alexander yang ke-6. Beliau sebagai Paus Paulus mencanangkan ke dunia ini bagian barat dijajah oleh Portugal, kemudian bagian timur dijajah oleh Portugis. Memang ini adalah negara yang diamanatkan oleh Alexander yang ke-6, yang membawa misi yang pertama adalah gold, mencari emas, menambah kekayaan. Yang kedua adalah states ataupun land, untuk memperluas wilayah. Yang ketiga adalah religious ataupun religion, agama. Ekspansi for religion and the land, untuk mengembangkan agama dan yaitu wilayah. Maka kita Indonesia termasuklah kena dampak penjajahan tersebut. Sampai pada tahun 1905, umat Islam dan para santri kita berkumpul di Jakarta, yang mana santri-santri itu adalah murid daripada Sultan Fatahillah. Sultan Fatahillah ini adalah murid daripada Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo sudah kita ketahui satu-satunya sunan asli berdarah Nusantara. Selebihnya adalah sunan-sunan yang berdarah Turki dan dari Arab sana. Maka Sunan Kalijogo memiliki murid Sultan Fatahillah. Kemudian itulah berkumpul, memiliki warisan murid-murid santri 1905 berkumpul di Batavia ataupun kita kenal dengan
baldatan thayyibatan ataupun disebut dengan Jayakarta, yaitu Fatham Mubina yang selalu menang. Kemudian sekarang disebut dengan Jakarta. Di sanalah berkumpul di Tanah Abang, mereka berkumpul para ulama untuk menyusun bagaimana kita tidak lagi di bawah tekanan Hindia Belanda. Kita benar-benar berdiri di atas kaki sendiri. Pada tahun 1905 tersebut, kemudian dikembangkanlah Syarikat Islam di Solo. Didirikanlah Syarikat Islam di Solo, kemudian di Kauman di Yogyakarta. 18 sampai 20 November didirikanlah Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Begitu juga di Sumatera Utara ataupun daerah Sumatera, yaitu didirikanlah Al-Wasliyah. Kemudian 1926 didirikanlah yaitu Nahdlatul Ulama Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Umar Cokro-Minoto mereka meminta fatwa kepada Hasyim Asy'ari, maka dilaksanakanlah jihad. Jihad fardu ain, hukumnya fardu ain, melaksanakan jihad. Maka kita berjihad dari mulai tahun 1905. Negara ini sudah benar-benar diperjuangkan oleh para ulama dan para santri. Di daerah Gontor sana, Ponorogo, Jawa Timur, didirikanlah Gontor oleh Trimurti, yang mana 1912 tersebut, 20 September, para santri ikut berjuang. Di daerah Sumatera Mustafawiyah, daerah Jawa lain Sidogiri, pesantren Sidogiri, pesantren Al-Kahfi, jauh sebelum itu sudah mempersiapkan diri. Pesantren-pesantren bergerak yang memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah para santri. Bahkan kita lihat sekarang, yang taat membayar zakat, yang taat membayar pajak, yang taat terhadap peraturan-peraturan, itu adalah kebanyakan dari golongan ataupun kalangan para santri. Maka oleh karena itu perjuangan para pahlawan kita tidak bisa terhindari. Kita yang berdiri hanya sejam 2 jam ini tidak seberapa dengan perjuangan para pahlawan kita terdahulu. Mereka siang malam memperhatikan, memperjuangkan, mempersiapkan. Bahkan lagu yang kita lakukan, Indonesia Raya, yang kita kenal ditulis oleh W.R. Supratman ataupun Word Doc Supratman, itu ditulis pada tahun 1920. Sebelum merdeka sudah dituliskan oleh W.R. Supratman. Kemudian diviralkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Untuk apa? Agar supaya memotivasi para pemuda-pemudi. Maka kita sebagai santri harus lebih semangat lagi mempertahankan kemerdekaan, lebih semangat lagi dalam belajar. Kita semangat menghafal Al-Quran, menghafal seluruh pelajaran-pelajaran yang ada di pesantren Darul I'tisam ini, merupakan bagian melanjutkan perjuangan-perjuangan dari para pahlawan-pahlawan terdahulu. Maka oleh karena itu, kita benar-benar hari ini bersyukur bisa menikmati hari kemerdekaan dengan mudah. Kita tidak seperti santri-santri terdahulu. Subuh mereka belajar, pagi mereka berjuang, malam mereka angkat senjata. Kita lihat Jenderal Sudirman, bahkan beliau tidak bisa berjalan pun ditandu oleh santri-santrinya. Maka kita lihat para pejuang-pejuang terdahulu, rata-rata adalah guru mengaji, rata-rata adalah para asatidz. Karena yang benar-benar mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah tanpa diragukan lagi para santri dan para asatidz. Apabila nanti terjadi suatu saat bangsa kita ini ada terjadi peperangan, pasti para santri dan asatidz-lah yang berani di barisan terdepan. Para santri dan santriwatilah yang paling berani untuk berdiri di garda terdepan. Karena kita sebagai umat Islam dan agama-agama lain benar-benar kita dididik untuk mempertahankan bangsa kita
bagian daripada amaliyah al-khairiyah. Kita lihat Syekh Fajar bin Marta, beliau mewakafkan rumahnya untuk dibacakan proklamasi. Kita lihat di Jalan Kebangsaan Timur di Jakarta, nomor 56, disitulah dibacakan proklamasi. Mudah-mudahan kita sebagai santri dan santriwati lebih semangat lagi ke depannya dalam belajar. Kita lihat para pejuang dan pahlawan kita, apabila mereka melihat kita saat sekarang ini, mereka akan menangis sedih melihat kita malas belajar, melihat kita mencari alas-alasan untuk tidak menghafal Al-Quran, membuat alasan-alasan baru agar supaya bisa diterima kita tidak bisa menghafal Al-Quran. Padahal kita lihat orang-orang di sana di Yugoslavia, di Uzbekistan, dulu mereka menghafal Al-Quran di bawah tanah. Gelap-gelapan mereka menghafal Al-Quran dengan huruf-huruf yang timbul. Kita sekarang dengan terang dan mudah. Maka di hari kemerdekaan ini mudah-mudahan kita semangat bagi anak pribadi, bagi kami pribadi dan kita semua. Syukran astaghfikum. Thanks for your attention. Apologies my mistake if any. Astaghfikum in akhta'tu fil kalam lianna kulla bani adama khata'un khairu khata'ina at-tawwabun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala